Hai guys, kita akan belajar mengenai subprogram di mana kasusnya kali ini adalah menghitung upah karyawan. Nah, jadi di sini ada ketentuan bahwa karyawan itu digaji per jam. Jadi ada jam kerja normal dan ada jam kerja lembur berdasarkan soal ya. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama nih, setelah kita petakan, kalau jam kerjanya masih 48 jam atau ke bawah, maka ini hitungannya normal. Ini per minggu ya. Sehingga gajinya adalah 2.000 per jam, bukan 2.000 dibagi jam ya. Jadi misalnya kalau dia kerja 10 jam ya 2.000 dikali 10 gitu, jadi 20.000 gitu. Nah, kemudian kalau jam kerjanya itu di atas 48 jam, berarti dia udah melakukan lembur. Jadi lembur ini adalah 3.000 per jam lemburnya. Jadi untuk setiap jam lemburnya itu 3.000. Bukan berarti kalau dia kerja 50 jam, maka 50 jam dikali 3.000, bukan. Jam normalnya tetap 48 yang diambil, jadi 48 dikali 2.000. Nah, lemburnya itu kan cuma 2 jam, yaitu jam kerja total 50 dikurangi 48. Itu yang akan dikali 3.000 gitu. Jadi cuma sisa lemburnya aja, sisa jam setelah dikurangi 48 itu yang dikali dengan 3.000. Nah, di sini jadi ini ya, jumlah jam kerja dibaca dari piranti masukan di dalam algoritma utama. Kemudian dikirim ke prosedur melalui parameter. Jadi Anda disuruh bikin prosedur dan ada parameter input, namanya jam kerja. Nah, perhitungan gaji itu dilakukan di prosedur. Kemudian hasil dari gajinya itu dikirim ke algoritma utama dan dicetak ke piranti keluaran. Nah, jadi di sini berarti karena dia dikirim ke algoritma utama, itu berarti dia parameter ya, parameter dikirim gitu kan. Kalau beda dengan bahasanya dikembalikan. Kalau dikembalikan itu baru menggunakan return, berarti itu baru function. Gitu. Berarti ini ada parameter output, namanya misalnya upah kah atau gaji gitu kan. Intinya hasil perhitungannya. Di algoritma utama nanti akan ada proses perulangan untuk melakukan pembacaan data. Nah, jadi seperti itu. Oke, mari kita uh, coba dulu buat untuk prosedurnya. Saya jelaskan dari flowchart ya. Nah, jadi di sini prosedurnya misalnya namanya tentukan upah atau tentukan gaji, terserah kalian. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada parameter input, yaitu jam kerja. Misalnya di sini namanya J. Kemudian ada parameter output namanya upah. Nah, jadi real. Jam kerjanya kan integer ya, bulat ya jam kerjanya, upahnya real. Nah, kemudian di sini kita buat 2.000 dan 3.000 ini sebagai konstanta misalnya. Supaya nanti tinggal pakai nama konstantanya aja gitu kan nih. Upah per jam, lembur per jam. Jadi kita deklarasikan konstanta diawali dengan cons, upah per jam 2.000, kalau lembur per jam itu adalah 3.000. Nah, di sini kita mulai nih sesuai dengan pemetaan kita. Kurang dari atau sama dengan 48. Kalau J kurang dari atau sama dengan 48. Kalau ya berarti itu kan jam normal ya. Kalau jam normal tinggal kalikan aja. U sama dengan J dikali upah per jam. Dah. Jadi nggak perlu ribet-ribet hitungnya. Tapi kalau ternyata tidak kurang atau sama dengan 48, artinya kan dia masuk ke jam lembur nih. Kalau masuk ke jam lembur, dia kan punya dua-duanya. Yang pertama, dia di 48 jam pertama itu normal, berarti 48 dikali upah per jam. Kemudian sisanya, jadi ditambah dengan jam lemburnya dia, gimana cara mendapat jam lembur? Itu adalah total jam kerja atau J dikurangi 48. Karena kelebihan dari 48 itu baru lembur gitu loh guys. Jadi dikali lembur per jam. Nah, udah selesai. Jadi itu disimpan di U. U yang merupakan parameter output. Nah, sehingga nanti U inilah yang harus dibuatkan variabel juga di algoritma utama. Nah, jadi di algoritma utamanya ada jumlah jam kerja, kemudian ada upah. Jumlah jam kerja ini yang nanti akan mengisi J, upah ini yang nanti akan menyimpan nilai U-nya. Kemudian jawab ini adalah karena dia melibatkan perulangan untuk melakukan pembacaan data. Jadi selama jawabannya masih ya ingin membaca ingin membaca lagi ya udah berarti masih di input kayak gitu. Nah, jadi di sini mulai masuk ke dalam perulangannya. Membaca nilai jumlah jam kerja. Oke, ini jadi data yang dibaca adalah jumlah jam kerja, kemudian memanggil prosedur tentukan upah. Nah, jadi memanggil prosedur tentukan upah, apakah parameternya J dan U? J ini untuk jam kerja, berarti jumlah jam kerja,
U-nya upah, berarti jumlah jam kerja, upah. Kemudian mencetak upah. Upah ini udah langsung diisi karena tipenya adalah output. Nah, jadi di sini tipenya adalah output ya. Setelah itu membaca nilai jawab. Nah, apakah jadi di sini apakah jawabannya T, T kapital atau T kecil untuk tidak ya. Jadi kalau user menjawab T, nah berarti kalau dia tidak ingin menginput lagi selesai. Tapi kalau user menjawab selain T, berarti dia masih ingin menginput lagi, maka ini naik ke atas. Nah, jadi kayak lakukan, membaca nilai, memanggil prosedur, mencetak upah, membaca jawaban. Jadi di sini sampai user menjawab tidak, gitu. Sampai user menjawab tidak. Jadi ini bentuk repeat until ya. Jadi di sini dicek. Kalau jawabannya tidak, ya udah berarti ke sini naik lagi. Gitu. Itu adalah bentuk repeat until. Nah, kita ke pseudocode-nya dulu ya. Jadi di sini di pseudocode-nya sesuai dengan flowchart-nya diawali dengan kata prosedur, kemudian tentukan upah, inputnya adalah J, kemudian outputnya adalah U, sesuai dengan yang di flowchart lah ya. Ada dua konstanta, yaitu upah per jam dan lembur per jam. Nah, sedangkan di sini di bagian deskripsi itu, jika J kurang dari sama dengan 48, maka U sama dengan J dikali upah per jam. Selain itu, U sama dengan 48 dikali upah per jam, ditambah J dikurangi 48, karena ini untuk menghitung sisa jam lemburnya, dikali lembur per jam. Setelah itu NIF, kurang NIF-nya ya. Nah, di algoritma utama, pemanggilannya adalah, ini masih sama nih nama algoritmanya, sama ya header-nya ya, penjelasannya nggak perlu saya jelaskan lagi. Deklarasinya sama seperti di flowchart, yaitu jumlah jam kerja, nanti untuk di-input, supaya kita bisa mengisi berapa jam sih seorang pegawai bekerja. Lalu upah. Upah itu berarti nanti untuk hasil perhitungannya ya, jawab ini apakah dia mau menginput lagi atau tidak. Jangan lupa deklarasikan prosedurnya juga. Tinggal kalian copy aja header ini gitu ya. Lalu di bagian deskripsi, karena tadi bentuk perulangannya itu adalah repeat until. Kok tahu repeat until ya? Jadi gini. Jadi ini kan simbolnya decision gitu. Iya sih, karena sebenarnya dia kan bertanya. Cuman kalau decision biasa, dia ya itu ke arah bawah, tidak itu juga ke arah bawah. Tapi kalau decision dalam rangka perulangan, entah itu while ataupun repeat until, maka yang satu larinya ke arah bawah lah, pokoknya melanjutkan. Yang satunya itu lari ke atas lagi. Jadi ke proses yang sudah pernah kita lalui. Ini kan berarti mubeng ya, muter. Itu berarti masuk perulangan. Sekarang gimana kita bisa membedakan mana yang while, mana yang repeat until? Jadi kalau dia pakai while ya jelas decision-nya itu di atas. Jadi kan pertanyaannya di atas dulu, kemudian baru kalau iya dilakukan, terus nanti proses terakhir dia naik lagi gitu. Kalau tidak, baru dia turun ke bawah. Tapi kalau dia repeat until, dia di sini until-nya itu ada di bawah gitu. Jadi kalau dia dijawab tidak, dia lari ke atas. Kalau di sini dijawab ya, dia selesai gitu misalnya. Jadi dia di bawah gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini kita berarti menggunakan jelas ya repeat until. Repeat, apa yang dilakukan? Membaca jumlah jam kerja. Kemudian memanggil prosedur. Setelah itu, ingat ya, tapi ya prosedurnya ini jumlah jam kerja sama upah, sesuaikan. Jadi di sini J, U, berarti jam kerja dulu baru upah. Jangan bolak-balik. Kalau bolak-balik nanti kan hasilnya bisa salah. Jadi jumlah jam kerja, upah. Nah, kemudian write, upah, read, jawab. Nah, jadi until jawabannya di sini berarti sebenarnya kalau sesuai dengan flowchart itu adalah until jawab sama dengan T kecil or jawab sama dengan T kapital. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti bentuknya kayak ini. Or, jadi seperti itu. Oke, itu adalah jawaban dari penggunaan prosedur. Nah, kalau penggunaan prosedur ini kalian buat di Flowgorithm itu nggak bisa, karena sepanjang yang saya tahu, di Flowgorithm itu hanya ada tipe input, dia nggak ada tipe output. Jadi mau tidak mau, kalau mau pakai Flowgorithm dan ada yang output begini, kita gunakan function. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, saya akan bahas gimana versi kalau kita mau menggunakan function. Jadi ini udah di luar ketentuan soal ya, tapi ini adalah versi yang lain. Misalnya kalau mau pakai function, ingat nama prosedurnya ubah jadi, kata prosedur ubah jadi function. Nah, setelah itu, di sini tetap sama nih, input J integer, cuman output U itu nggak ada. Karena nanti dia akan kita returnkan, kita pindahkan menuju ke return gitu loh. Nah, jadi di sini diganti dengan tipe real. Outputnya kan U, real.
Berarti di sini tipenya real. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian deklarasi, ini ada sama konstanta, ini sama, cuman ketambahan U yaitu real. Di bagian deskripsi, jadi di sini sama nih, masih sama dengan prosedurnya, saya nggak jelaskan kembali. Tinggal di sini ketambahan return U. Seperti itu. Nah, lalu di bagian algoritma utama, ini deklarasinya akan tetap sama aja, nggak akan ada yang beda. Cuman di bagian sini kita pakainya function. Deklarasinya ini kita mendeklarasikan function gitu ya. Nah, jadi seperti ups. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah repeat sama nih, membaca jumlah jam kerja. Nah, cuman di sini bedanya adalah upah sama dengan tentukan upah. Nah, di sini hanya satu parameter aja. Kalau tadi di prosedur itu dua parameter, jumlah jam kerja sama upah. Kalau yang ini upahnya pindah ke depan, upah sama dengan tentukan upah. Ini jadi parameter satu aja, kemudian cetak upah. Nah, setelah itu read jawab until jawab T or jawab sama dengan T kapital. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian mau buat flowchart-nya di Flowgorithm menggunakan versi yang function ini, oke, saya buatkan ya. Jadi add function. Nah, jadi kita kasih nama misalnya tentukan upah. Tentukan upah. Jadi di sini tidak bisa underscore ya. Nah, kemudian add ini hanya J aja. Jadi J-nya integer. Oke. Return value-nya itu adalah real, misalnya namanya U. Nah, kalau udah oke. Setelah itu, ini dia otomatis langsung nih U. Nah, konstanta ini tuh nggak bisa juga di Flowgorithm sepanjang yang saya tahu. Sehingga mau tidak mau kalian harus deklarasikan. Jadi ada upah per jam. Oke, misalnya integer bolehlah ya. Sama upah lembur. Nah, setelah itu mau tidak mau sih memang begini caranya. Cuman dia bedanya nanti dia bisa diubah-ubah nilainya gitu loh. Upah per jamnya 2.000, sedangkan nanti upah lembur itu 3.000. Nah, kalian tinggal isi begini aja. Nah, jadinya begini. Oke. Nah, setelah itu di sini baru deh dia meng-if. Masuk if jika J kurang dari sama dengan 48. Nah, kalau iya berarti, kalau true berarti assignment kan, U sama dengan J dikali upah per jam. Sedangkan kalau tidak, berarti dia masuk lembur dong. Nah, berarti U sama dengan 48 dikali upah per jam ditambah, nah J dikurang 48 dikali upah lembur. Nah, jadi seperti itu. Oke, jangan lupa ini ada return. Jangan ditulis lagi, ini kan udah otomatis ya. Setelah itu, jadi ini adalah flowchart dari algoritma dari functionnya ke algoritma utama dong, main. Nah, di main di sini sama nih, yang dideklarasikan itu sama ya. Deklarasikan jumlah jam kerja. Saya deklarasikan jam kerja gitu aja ya. Jam kerja ini adalah integer, kemudian ada char ini kan nggak ada ya untuk jawab, kita nanti pakai ya udahlah string aja ya, yang mirip-mirip lah gitu kan. Kemudian ada upah, upah itu adalah real, nah jadi real ya, pilih ya. Setelah itu ada jawab. Jawab ini saya pilih yang mirip-mirip aja, string deh, oke. Setelah itu, function ini nggak perlu dideklarasikan, kita langsung menuju ke repeat until. Di sini nggak ada repeat until, adanya do while. Nah, jadi apa yang dilakukan? Membaca. Read jam kerja. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Upah. Kita assignment. Upah sama dengan, jadi namanya apa ya tadi? Tentukan upah. Kemudian di sini parameternya adalah jam kerja. Oke, setelah itu apa? Write upah. Jadi cetak upah. Nah, setelah itu kalian read jawab, baca jawab. Oke, ke bagian perulangannya, ini kan pakainya while ya, sedangkan di sini until. Jadi kita balik dia. Jadi yang awalnya jawab sama dengan T menjadi jawab tidak sama dengan T. Yang awalnya OR menjadi N. Nah, jadi ini adalah bagian
while-nya. Nah, ini adalah jawabannya.